Van Til ya, entah Van Til atau muridnya ya, tapi yang jelas ini pemahaman Van Til ya. Orang tidak percaya kalau melihat bunga mawar dengan orang percaya itu berbeda. Tak mungkin sama. Nah, ini diketawain oleh orang-orang yang pakai model univokal tadi ya. Katakanlah Gordon Clark, R.C. Sproul ya. R.C. Sproul itu juga apologet reform ya. Tapi dia metodenya bukan metode presuposisi, saudara ya. Jadi mereka tertawa, apa bedanya? Kan sama-sama lihat mawar, warna merah, harum bau mawar. Sama dong orang percaya tidak percaya. Nah, itu perkataan mereka, saudara. Ini menarik sih. Menurut saya tidak tahu. Mungkin sepertinya MI merasa bahwa Clarkian itu sangat naif ya. Kalau kita dengarkan orang ngomong tentang sesuatu yang kedengarannya counterintuitif, kita langsung hahaha gitu. Kita sementara menertawakan kebodohan kita sendiri gitu ya. Sepertinya seperti itu kan. Jadi Clarkian tuh dia tidak tahu kalau dia bodoh, gitu. Dia ketawa-ketawa seperti itu. Tapi saya pikir saya tidak tahu MBM itu dapat ide itu dari mana ya. Melihat dari cara beliau mempresentasikan serangan atau keberatan atau pandangan Clark. Karena Clarkian tidak akan senaif itulah. Dia akan bilang apa apa maksudnya dengan beda gitu. Dia akan tanya seperti itu gitu. Dia tidak akan langsung bilang oh hahaha menertawakan kebodohan sendiri gitu. Tidak juga, dia akan tanya maksudnya apa sih? Maksudnya apa dengan beda itu apa gitu. Dan di situ pasti akan ada diskusi. Entah dia setuju atau tidak kan ya bisa jadi dia setuju gitu. Dan kemungkinan besar memang setuju karena di situ kan hanya masalahnya kadang-kadang masalah definisi gitu kan. Beda itu bedanya apa gitu kan? Bedanya di mana? Atau mungkin bisa aja beda, misalnya kan kalau semua orang tidak percaya, misalnya semua buta warna semua, dilihat bunga kan pasti beda dengan orang percaya kan, semua tidak pernah buta warna, misalnya pasti ada beda lah. Orang Clarkian tidak ketawa begitu juga, gitu. Tidak akan ketawa. Dia akan tanya apa sih maksudnya. Nah, sekarang jadi pertanyaan gitu, apakah ini contoh dari contoh ini dan di dalam videonya siapa namanya Pak MIM tidak mengatakan itu. Apakah ini berimplikasi bahwa Clarkian percaya bahwa orang Kristen dan orang non Kristen itu memandang dunia itu dengan cara yang sama? Apakah itu implikasinya? Apakah orang teman-teman yang menerima pandangan Clark itu percaya bahwa orang percaya dan tidak percaya itu memiliki pandangan yang sama terhadap dunia? Saya sebagai seorang yang memiliki pandangan yang bersahabat dengan Clark, saya pikir tidak. Clarkian tidak senaif itu ya, tidak senaif yang dikatakan itu. Gitu. Bisa jadi apa yang dikatakan itu benar, gitu. Tapi ya Pak MIM harus menggunakan istilah atau kemanaan yang berbeda dibanding yang kita paham. Jadi, bisa jadi benar, bisa jadi memang benar dan bukan kenaif dan segala macam, tapi karena MIM menggunakan kemanaan istilah yang berbeda dari yang kita pahami, gitu. Bisa jadi. Ya. Oke. Terima kasih, Sir. Ada komentar mungkin dari Tuan Andre? Ya, saya belum ada komentar, tapi mungkin pesan saya saja untuk MBM, kalau misalkan memang betul dia punya kerinduan dalam pencarian dia akan kebenaran, maka sebenarnya dia sebagai seorang reform, dia harus memiliki pikiran yang terbuka, dan dia punya motivasi bahwa kita mempelajari itu sesuatu, kita mencari jalan yang mana metode yang tepat untuk supaya kita tuh tidak skeptis terhadap Alkitab gitu. Maksudnya kita bisa memahami Alkitab sehingga kita tidak terjebak dalam pemikiran seperti orang-orang skeptis seperti David Hume, kemudian Immanuel Kant yang membangun tembok antara nomena dan fenomena dan sebagainya. Kita tidak seperti Rudolf Otto yang mengatakan bahwa God is the other, transcendent, yang tidak bisa diketahui sama sekali. Karena orang reform kan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Orang reform percaya bahwa kita bisa mengetahui tentang Allah sejauh Allah menyatakan diri di dalam wahyunya. Nah, kalau misalkan kita bilang tidak ada satu titik pun yang univok antara Allah dan manusia, dan itu hanya analog, maka berarti kita tidak akan pernah bisa mengetahui apapun tentang Allah. Nah, itu kan hal yang mustahil, dan itu juga berkontradiksi dengan apa penjelasan dari si MIM sendiri, karena dari awal MIM mengatakan bahwa apa yang diketahui Allah secara sempurna itu juga diketahui oleh manusia menurut itu menurut pandangan MIM menurut Clark ya, maaf ya, itu pandangan MIM menurut Clark. Nah, jadi kalau MIM pandangan Clark menurut MIM kali beda. Oh iya, pandangan Clark menurut MIM ya, maaf ya, saya salah bicara tadi.
Jadi seperti itu mungkin pesan saya saja secara moral dan kita sebagai sesama orang Kristen bahwa jujur contoh saya, kemudian saya mendengar kesaksian dari Makuru sendiri, kita punya kerinduan untuk mencari kebenaran sehingga kita pernah berada pada posisi yang berbeda dengan posisi kita yang sekarang. Saya dulu bukan seorang Clarkian, tapi ketika saya menemukan bahwa metode Clarkian ini sangat-sangat alkitabiah dan membawa saya untuk memahami Allah dengan lebih baik, menurut apa yang dikatakan oleh Allah sendiri, yaitu pemikiran-pemikiran Allah dinyatakan oleh Alkitab, maka mengapa tidak saya mempelajari Clarkian gitu. Terima kasih. Baik, dari Bapak Ivan? Beta hanya pesan saya untuk Pak MBM. Maksudnya begini, Pak MBM perlu tahu bahwa Clarkian itu sangat ketat dalam definisi. Ketika kita mendengarkan proposisi atau suatu pernyataan yang kedengarannya aneh atau tidak lazim, kita tidak melihat itu sebagai suatu kelucuan, tidak ada yang lucu di situ. Tapi kita akan melihat karena ketidaklaziman, kita akan melihat definisi apa yang digunakan di situ. Dan kita akan bertanyakan kenapa demikian atau apa maksudnya begitu. Itu jadi kalau tadi Pak MBM bilang itu suatu Clarkian akan menganggap lucu, Pak MBM tidak mengenal Clarkian seperti apa. Karena Clarkian itu kita sangat memperhatikan apa itu definisi. Jadi kita tidak menganggap ini suatu hal yang lucu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan menjadi aneh lagi karena potongan video sebelumnya Pak MBM itu seperti Pak Makuro bilang benar bahwa dia sounds like a Clarkian. Betul ke Papa bahasa Inggris? Iya. Jadi kedengaran seperti seorang ini pendukung Clark lah gitu ya. Iya, persis. Jadi tapi kemudian di berikutnya lagi kita merasa ketidaklaziman lagi. Jadi kita akan melihat pada potongan video yang berikut karena kita sudah dengar video ini. Sampai kita untuk melihat atau sudah videonya sudah habis. Beta hanya punya satu slide untuk sesuatu yang lain. Iya. Ya sudah. Berarti pesan Pak, sudah pesan terakhir. Ya, jadi tapi ini ada kebingungan karena ini tadi Pak Roni sempat sampaikan. Jadi ini kita jangan sampai ada kebingungan. Kita lihat Pak MBM pun tidak memahami Clark dengan baik, atau jangan sampai juga gagasannya Van juga. Kita tidak ini kemungkinannya. Tidak pahami juga dengan baik gitu. Karena tadi benar-benar terdengar seperti Clarkian Pak MBM gitu. Kalau misalnya dipahami dalam pemahaman kita gitu. Pada video sebelumnya. Tapi kalau tidak ya mungkin ini benar-benar Pak MBM harus menjelaskan banyak hal. Karena kita tidak bisa ngomong panjang lebar karena kita perlu benar-benar beta benar-benar penasaran apa yang ingin Pak MBM sampaikan setelah mendengar video ini. Beta pikir gitu.